Kami dari kelas B Mekanika Teknik kelompok 9. Perkenalkan, saya Hibatullah Bara Musyafa dengan NIM 245354113 TK 59393. Perkenalkan, saya Biran Farizi dengan nomor NIM 245344113 TK 59234. Perkenalkan, saya Maulidia Diana dengan NIM 2453503 TK 59337. Perkenalkan, saya Faustina Rosari Fantatista dengan NIM 235515227 TK 56619. Perkenalkan, nama saya Ananda Kostali Putri Sabrina dengan NIM 245344175 TK 59198. Terima kasih, selamat menyaksikan. Saya Hibatullah Bara Musyafa dari kelompok 9 kelas Mekanika Teknik B. Untuk tugas assignment ke-7 Internal Force Part 2 soal nomor 785 tersaji gambar seperti demikian dengan beban yang terdistribusi dalam bentuk trapesium dengan support reaction di titik B dan A, di mana support reaction di titik B adalah roller dan di titik A adalah pin. Dengan jarak 3 feet atau 3 kaki dari B ke ujung dan dari B ke A 6 feet atau 6 kaki dan dari A ke ujung adalah 3 feet atau 3 kaki. Dari gambar ini kita bisa gambarkan free body diagramnya seperti ini, di mana segitiga yang kiri ini dan segitiga di sebelah kanan bisa kita jadikan seperti ini, di mana work atau force-nya itu adalah sebesar luasan segitiga ini sendiri, di mana kan satuannya 600 pound per kaki. Jadi dengan panjang 3 kaki kita bisa hitung bahwasanya force di sini adalah 600 kali setengah kali 3 yang hasilnya adalah 900 pound yang berada di sepertiga panjangnya segitiga itu sendiri, yang mana dari 3 feet ini maka dia berada di jarak 1 feet dari titik B dan 2 feet dari ujung. Begitu pula dengan yang ada di titik A sama persis, dengan jaraknya adalah 1 feet dari titik A dan 2 feet dari ujung. Lalu untuk yang di tengah ini adalah bentuk persegi panjang. Untuk persegi panjang, yang mana persegi panjang kita bisa hitung luasannya juga 600, ini kita anggap sebagai tingginya, dan lebarnya adalah 6 kaki, sehingga kita dapatkan 3600 pound yang terletak di tengah-tengah. Kebetulan ini pas angkanya genap, jadi berada di 3 kaki dari B dan dari A, sehingga kita dapat free body diagram seperti ini. Lalu kita hitung support reaction-nya terlebih dahulu. Di sumbu X hanya ada AX, sehingga bisa kita tuliskan AX adalah 0. Lalu di sumbu Y itu ada AY, ada BY, ada force segitiga 1, segitiga 2, dan persegi panjang, yang mana ke atas adalah positif, sehingga kita bisa tuliskan bahwa AY tambah BY dikurangi 2 kali 900 dikurangi 3600, sehingga kita dapatkan bahwasanya AY plus BY adalah 5400. Lalu kita lanjutkan untuk mencari salah satu dari AY atau BY. Kita bisa hitung moment force atau torsinya. Kita ambil ini di titik B, sebenarnya di titik A pun bisa, tapi kita ambil di titik B saja. Di titik B ini kan dia ada force AY, force segitiga 1, persegi, dan segitiga 2. Dengan jaraknya masing-masing, ini 1 feet, ini 1 feet, ini juga 6 tambah 1 berarti ini 7 feet. Sedangkan ini jaraknya adalah 3 feet. Lalu kita masukkan ke persamaan, 900 kali 1 dikurangi 3600 kali 3, karena dia ke arahnya bawah, sehingga
dia akan menghasilkan gerakan clockwise. Dikurangin dengan 900 kali 7, jaraknya 7 feet. 900 ke bawah sehingga dia juga clockwise. Dan AY jaraknya 6 karena dia arahnya ke atas sehingga dia positif. Dari ini kita bisa hitung bahwasanya 6 AY sama dengan 5.400 tambah 10.800 dan kita dapatkan bahwasanya AY adalah 2.700. Dari sini kita masukkan ke persamaan sebelumnya dan kita dapatkan bahwasanya BY juga besarnya 2.700 pound. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk mencari shear diagram dan shear force diagram dan moment diagram. Pertama-tama kita potong dulu dari paling kiri, segitiga paling kiri. Kita potong tepat sebelum support reaction. Dengan panjangnya kita umpamakan sebagai X. Dan jarak force-nya ini sebesar sepertiga X. Dan force-nya sendiri kita anggap 200X per feet. Nah, kita bisa masukkan ke rumus. Untuk V itu dia ada di sebelah pojok kanan alias pojok yang kita belah itu tadi, dimana shear-nya itu ke bawah dan moment bending-nya itu berarah clockwise. Mohon maaf, maksud saya counterclockwise. Nah, kita masukkan ke rumus. Rumus segitiga sama kayak yang tadi, cuman yang tadinya ini ada 3, jaraknya 3, 3, 3. Kita masukkan ini di sini jadi X. Kita masukkan, kita dapatkan bahwasanya V sama dengan minus 100X kuadrat. Lalu untuk momennya itu kita hitung sama seperti yang di atas ini. Hanya saja kita hitung menggunakan X. Kan ini jaraknya adalah sepertiga X dikalikan X adalah panjangnya dikali 200X kali setengah. Sebenarnya ini adalah force-nya ya, cuman karena saya tulis ulang saja supaya tidak membingungkan, ditambah M karena dia counterclockwise. Lalu dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya M atau moment bendingnya itu sama dengan minus 100 per 3 X pangkat 3. Itu untuk titik 0 sampai 3. Nah, selanjutnya kita hitung untuk dari titik 3 sampai 9. Nah, kita lakukan pemotongan yang sama seperti tadi. Kita potong di titik A tepat sebelum support reaction. Nah, selanjutnya kita bisa hitung. Di sini ada di sumbu Y ada 3 force, yaitu force 900 yang ada di soal pertama tadi. Lalu BY yang sudah kita hitung 2.700. Dan ini dia segitiga persegi panjang yang tadi kita masukkan X ke dalamnya. Kan ini bisa kita anggap seluruh panjang ini adalah X. Nah, berarti kan ini kita tahu nih bahwa ini di sini 3. Jadi di sini sampai ke kiri sini, dari kiri ke kanan ini adalah X minus 3. Nah, saya tinggal masukkan aja ke rumusnya. Tadi kan besarannya adalah 600 kali panjangnya. Nah, panjangnya kan diketahui X minus 3. Kita masukkan, itu menjadi rumus. Lalu untuk jaraknya kan tadi setengah dari panjang persegi panjang ini. Kita masukkan aja X minus 3 per 2. Lalu tinggal kita kalkulasikan. Pertama kita hitung force V itu adalah shear force-nya itu minus 900 dari sini tambah 2.700 dari BY dikurangin rumus yang ini tadi, dikurangin V karena V adalah jaraknya arahnya ke bawah. Kita dapatkan bahwasanya V itu besarnya rumusnya adalah 1800 dikurangin 600 kali X minus 3. Ini adalah rumus V2 di titik 3 sampai 9. Lalu untuk momennya kita tinggal lakukan perhitungan yang sama. M dia di sini positif karena merupakan gerakan counterclockwise. Dikurangi 2.700 adalah BY.
dengan cara, karena kita tinjau dari titik paling ujung kanan yang kita potong, kita bisa tahu bahwa jaraknya dari momen yang kita tinjau dan BY itu adalah X minus 3. Kita masukkan X minus 3 ditambah 900 kali X minus 2, karena ini X minus 3 tambah 1 jadi X minus 2, ditambah ini 600 X minus 3 dikali X minus 3 per 2. Lalu kita kalkulasikan, didapatkan rumusnya adalah M sama dengan minus 300X kuadrat tambah 3600X dikurangi 9000. Itu untuk range dari 3 sampai 9. Selanjutnya yang ketiga, nah dari 9 sampai 12. Kita lakukan kalkulasi yang sama seperti tadi, di mana karena yang kita tinjau sekarang adalah di yang segitiga paling kanan, jadi persegi panjang tengah dan segitiga kiri bisa kita masukkan saja nilainya 900 dan 3600. Nah, ini kita V-nya alias shear-nya itu minus karena dia mengarah ke bawah, ditambah 2700 itu dari BY, 2700 yang ini juga asalnya dari AY, 900 asalnya dari segitiga yang pertama, minus 3600 arahnya dari 3600 yang di persegi panjang ini. Lalu kita tinggal masukkan ini sama seperti yang segitiga pertama tadi, hanya saja X-nya kita ganti jadi X minus 9 karena anggapannya dari ujung kiri sampai ujung kanan ini adalah X. Jadi untuk tahu di titik spesifik antara 9 sampai 12 kita harus mengurangkan X itu dengan 9 gitu, sehingga jika kita kalkulasikan didapatkan rumus seperti ini untuk shear-nya alias P-nya. Lalu yang untuk momen force-nya itu kita bisa masukkan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita dapatkan rumus M sama dengan minus 200 per 3 X pangkat 3 tambah 1800 X kuadrat dikurangi 15300 X tambah 39600. Nah, karena kita sudah dapat 3 rumus V dan 3 rumus M, kita bisa gambarkan shear force diagramnya dan BMD-nya atau moment diagramnya. Bentar, saya besarkan lebih dahulu. Nah, ini dari pertama kita gambarkan dulu free body diagramnya supaya bisa kita tarik lurus nanti ke shear force diagram dan bending moment diagramnya. Ini panjangnya dari beam ini kan adalah 12, jadi kita tuliskan dulu ini sebagai sumbu X-nya dan ini sebagai sumbu Y-nya. Oke, kita masukkan saja rumus yang tadi, dimana untuk X 0 sampai 3 menggunakan rumus minus 100 X kuadrat sama dengan V, untuk X sama dengan 4 sampai 9 kita gunakan V sama dengan 1800 kurangi 600 kali X minus 3, dan untuk panjang atau X ke 10 sampai 12 kita gunakan rumus yang ini. Begitu pula untuk yang bending moment diagram, kita gunakan rumus yang sudah kita temui sebelumnya. Nah, setelah kita masukkan keseluruhan nilainya, didapatkan bentuk diagram seperti ini, yang mana ini bisa kita bacakan sebagai pertama-tama adalah ini. Kenapa saya agak tarik garis putus lurus? Karena ketika kita pada shear force diagram melewati titik X sama dengan 0 alias melewati garis tengah ini, maka itu dia akan menghasilkan maksimum atau minimum di bending moment diagram. Bisa kita lihat di sini pada titik 6 di mana V-nya sama dengan 0, itu M-nya sama dengan 1800. 1800 ini adalah titik maksimal. Sedangkan di titik 3 ini dia juga melewati titik 0, dia pada bending moment diagram berada di titik minimal. Titik minimalnya adalah ini itu minus 900. Minus 900 itu adalah titik paling kecil.
di bending moment diagram. Begitu pula di sebelah kanan ini yang di titik ke-9 atau X ke-9 di bonding moment diagram juga sama, berada di minus 900, di mana itu adalah titik minimalnya. Lalu kita bisa gambarkan hasilnya seperti ini. Oke, begitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.